warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsana, mahasiswa Politeknik Piksi Input Serang dari Prodi Sekretaris semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemberian kredit dan cara perhitungan bunganya, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perbankan dengan dosen pengampu Ibu Yindi Andriani SE. Oke, lanjut. Pada materi yang akan kita bahas hari ini yaitu proses pemberian kredit dan cara perhitungan bunganya. Kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari bank. Yang kedua kita bahas tentang tujuan dari suatu bank. Dan yang ketiga yaitu tentang verifikasi data calon debitur ataupun proses metode penyerahan kredit. Nah, yang kita bahas pertama yaitu pengertian dari bank. Apa sih itu bank? Nah, bank di sini secara umum ya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank di sini merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Supaya apa? Supaya suatu tujuan bank ini dapat terpenuhi. Oke, dari pembahasan yang tadi, yang awal kita membahas tentang pengertian bank. Sekarang lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu tujuan suatu bank. Di mana tujuan suatu bank ini dalam memberikan kredit yaitu untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan resiko yang sangat minim ataupun yang sangat kecil, keuntungannya yang besar dengan resiko yang sangat kecil. Nah, dalam suatu bank ini memiliki seorang banker, di mana seorang banker ini tentunya yang memproses dalam pemberian kredit. Nah, di mana banker ini harus menganalisis kelayakan untuk mengetahui kemampuan peminjam ataupun calon debitur, di mana itikannya ini untuk mengembalikan kredit yang diterima. Nah, identitas apa sih yang biasa dimintai oleh pihak bank kepada calon debitur? Nah, identitas calon debitur ini biasanya yang harus diberikan oleh pihak bank itu yaitu yang pertama dokumen perizinan ataupun surat keterangan usaha. Ini sangat penting, yaitu yang menjadi dokumen-dokumen penting dalam suatu verifikasi data calon debitur. Yang kedua yaitu ada dokumen identitas nasabah. Yang ketiga laporan keuangan. Yang keempat fotokopi dokumen jaminan. Nah, fotokopi dokumen jaminan ini seperti halayaknya seperti KTP, kartu keluarga. Yang kelima yaitu verifikasi data. Setelah dokumennya terkumpul, maka dari pihak bank akan memverifikasi data. Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data-data yang diterima ataupun informasi yang didapatkan oleh pihak bank dari calon debitur. Untuk itu perlu adanya verifikasi untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta. Oke, setelah adanya verifikasi data, hal ini juga bisa dilakukan dengan berbagai metode dalam meyakinkan pihak bank sesuai dengan data yang diterima oleh calon debitur. Yang pertama yaitu metode OTC ataupun metode on the spot checking, di mana metode on the spot checking ini yaitu kunjungan langsung ke tempat usaha ataupun domisili dengan tujuan untuk mengecek kebenaran data yang melihat secara fisik. Yang kedua, checking juga dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ke lapangan ataupun terjun ke lapangan langsung, yaitu seperti halnya market checking, semisal kayak ke pasar-pasar gitu, untuk mengetahui brand image-nya ataupun produk usaha apa yang ia usahakan. Nah, dari produk debitur itu akan memberikan keyakinan kepada pihak bank untuk kredit konsumsi. Nah, untuk kredit konsumsi ini yaitu checking dilakukan atas kebenaran data personal calon debitur, seperti yang pertama yaitu kalau checking informasi itu yaitu
mengunjungi tempat tinggalnya langsung, menanyakan penghasilan pekerjaan setiap per bulannya itu berapa. Terus yang ketiga itu omset penjualan, biasanya omset penjualannya itu berapa dalam 1 bulan atau 1 tahun. Nah, untuk pembahasan mengenai proses pemberian kredit mungkin hanya cukup sampai dengan metode. Kita lanjut pada pembahasan cara perhitungan bunganya. Nanti saya akan berikan contohnya cara perhitungan bunga dari kredit. Nah, di sini saya punya contoh untuk menghitung bunga kredit. Nah, seorang pedagang meminjam uang di koperasi sebesar Rp600.000 dengan bunga 12% per tahun. Jika pedagang ingin mengangsur selama 10 bulan, besar angsuran tiap bulan berapa? Langkah yang pertama, kita cari rumusnya dulu. Rumus bunga, persen bunga dikali N ini yaitu bulan per 12 bulan ini tahun dikali M. Nah, M ini dalam artian modal. Ini rumus bunga ya. N sama dengan bulan dan M sama dengan modal ataupun pinjaman. Nah, kita masukkan ya bunganya. Kita menghitung bunganya dulu. Bunganya berapa? Di sini rumus bunga per tahun ya, berarti 12 per 100. Bulannya berapa? Mengangsur selama 10 bulan, berarti 10 per 12. Dikali pinjamannya berapa? 600.000. Sekarang kita sederhanakan dulu. Ini sama ini ya, 12 bagi 12, 1. Kemudian ini dicoret. 10 dikali 6.000 berarti 60.000. Sekarang total hutangnya berarti total hutang pinjaman ditambah bunga. Pinjaman berarti 600.000, bunga selama 10 bulan plus 60.000. Jadi total hutangnya 660.000. Nah, karena dia ingin mengangsur selama 10 bulan, berarti angsuran tiap bulannya yaitu diangsur selama 10 bulan berarti angsuran tiap bulannya berapa? Berarti angsuran tiap bulan tinggal 660.000 kita bagi berapa? 10 bulan, sederhanakan. Berarti angsuran tiap bulan dengan harga Rp66.000. Oke, dicukupkan untuk materi proses pemberian kredit dan cara perhitungan bunganya. Tadi saya sudah sampaikan di mana pengertian bank, tujuan bank, terus metode verifikasi kredit, serta contoh dari perhitungan bunganya saya sudah jelaskan, dan mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan. Di sini sama-sama masih saling belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.